Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran hari ini. Yuk, kita saksikan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan. Ada berapa jumlah buku di samping ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sekarang coba Ananda pikirkan. Berapa jarak bumi ke matahari? Jauh? Ya, jauh. Berapa jauhnya? Ya, berapa? 154,00. Ini bacanya berapa? 154 juta kilometer. Wah, jauh ya. Nah, sekarang coba berapa massa elektron? Nah, coba ini berapa? 0,000. Ada banyak nolnya. Ini bacanya gimana? Nah, gimana caranya? Lihat, nolnya ada banyak dan cara membacanya pun kita sudah bingung. Mau tahu bagaimana cara membacanya? Dan bagaimana cara kita menuliskannya dengan singkat, dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mengetahuinya, yuk saksikan video berikut ini. Materi hari ini yaitu notasi ilmiah dan angka penting. Materi ini akan menjawab persepsi yang sudah ditanyakan di awal. Coba diperhatikan, ini adalah bumi yang menjadi pertanyaan berapa massa bumi. Ternyata massa bumi sebesar ini. Sebesar apa ini? Triliun kah? Miliar kah? Lebih? Atau bagaimana? Lihat, nolnya banyak dan kita bingung cara membacanya bagaimana, cara menulis untuk menyederhanakannya bagaimana. Lanjut, ini ada atom. Berapa massa elektron? Ternyata massa elektron itu sangat kecil, 0,0000. Berapa nolnya itu? Kilogram, sangat kecil sekali. Nah, semua ini dalam fisika di problem menjadi masalah. Apa masalahnya? Bagaimana cara menyederhanakan bilangan tersebut agar dapat lebih mudah membacakannya. Nah, ini problem seperti yang di awal dikatakan. Baik, untuk menjawab pembelajaran itu, maka hari ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan angka penting. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep notasi ilmiah, yang kedua menjelaskan konsep angka penting. Nanti di pembelajaran ini, jika kita sudah bisa menjelaskan konsep notasi ilmiah dan angka penting, maka pembelajaran berarti berhasil. Masuk kita ke yang pertama, yaitu notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Notasi ilmiah adalah penulisan bilangan secara ilmiah. Jadi secara ilmiah penulisannya itulah yang disebut dengan notasi ilmiah. Bagaimana menuliskannya? Jadi kita menuliskan bilangannya itu dari A kali 10 pangkat N. A itu apa? A itu adalah bilangan asli, mulai dari 1 sampai 9. Nah, itu A. Sedangkan yang N itu adalah eksponen dan merupakan bilangan bulat. Dalam persamaan tersebut, A itu adalah bilangan penting atau angka penting, sedangkan 10 pangkat N disebut orde besar. Jadi, ini cara menuliskan notasi ilmiah. Jadi, A kali 10 pangkat N. Angka penting. Angka penting itu apa? Jadi, angka penting, jadi ada angka penting, ada angka yang nggak penting. Angka penting dalam fisika itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi, setiap kita mengukur, kan ada hasilnya itu adalah angka penting. Nah, angka penting itu sendiri terdiri dari angka pasti dan ada angka taksiran. Taksiran ini adalah angka yang kita ragukan. Bagaimana cara aturan penulisan penyajian angka penting dalam pengukuran? Jadi ada beberapa aturan dalam menuliskan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Coba lihat contohnya, 72,753. Tidak ada 0 di situ, berarti semuanya penting. Berarti ada 5 angka penting. Ya, ada 5 angka penting. Oke.
Selanjutnya, aturan yang berikutnya, 0 yang terletak di antara angka bukan 0, itu penting nolnya. Lihat, ini kan bukan 0, berarti dia penting ya. Lihat, ini juga 1, penting. Nah, 0 ini berada di antara penting dan penting, maka ini menjadi penting. Nolnya. Coba lihat yang ini penting 9 karena dia bukan 0, nolnya berada di antara, maka semua angka ini penting, berarti ada 9 angka penting. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aturan selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal, itu adalah angka penting. Ya, ini kan 3, ini penting. 0 ini berada di belakang angka penting posisinya. Nah, karena ada tanda koma, maka 0 yang di belakang ini terhitung angka penting. Maka kalau ditanya ada berapa angka pentingnya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka pentingnya. Aturan selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, yang terakhir, dan di belakang tanda desimal itu penting. Ini bukan angka 0, maka ini penting, dan posisi 0 ini di belakang, di sebelah kanan. Karena ada tanda koma, maka nilai 0 ini bernilai penting. Selanjutnya, aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal, maka itu bukan angka penting. Nih lihat, 47 ini penting, nah 0 ini di sebelah kanan, tapi tidak ada tanda koma, maka ini tidak penting. Jadi kalau dihitung ada 2 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama, itu adalah angka yang tidak penting. Ini kan pentingnya, tuh 2, 3. Karena ini ada berada di depannya, maka ini tidak penting. Jadi secara singkat, penulisan angka penting itu posisinya gini. Semua angka 1 yang bukan 0 ya, yang bukan 0 ini tidak penting. Tapi 0 ini posisinya kan ada yang di kiri, di tengah, posisi 0 ada yang di kanan. Maka yang di kiri 0-nya tidak penting. Tapi kalau dia di tengah-tengah, dia penting. Kalau di kanan bisa penting bisa tidak. Dia bernilai penting kalau ada tanda koma. Dia tidak bernilai penting kalau dia tidak ada tanda apa-apa. Jadi secara singkat sebenarnya itu cara penulisan angka penting. Nah, sekarang bagaimana ketentuan pada operasi angka penting. Jadi angka penting ini akan berbeda cara mengoperasikannya dengan matematika yang biasa. Kalau dia hasil penjumlahan dan pengurangan, lihat, kalau dia penjumlahan dan pengurangan itu hanya satu angka taksiran, hanya satu yang kita ragukan. Coba lihat contoh ini, 2,34 ini ada berapa angka pentingnya? Ada 3 angka pentingnya. Angka taksiran itu berada di belakang, paling akhir. Nah itu, dan ingat hanya satu yang bisa kita taksirannya, dia yang diragukan. Nah ini berarti kan angka 4 taksirannya dijumlahkan dengan 0,345. Ini yang kita taksir. Kalau ditulis, ini kan 2 dijumlahkan 6, lihat. Ini kan kalau diturunkan, ini masih taksiran dari yang di atas. Ya 0,345 ini taksirannya. Nah, lihat hasilnya. Tidak mungkin ada 2 yang kita taksir, hanya satu yang ditaksir. Yang kita taksir adalah yang paling dekat. Makanya jadinya 2,69. Kita bulatkan. Ini sampai di sini harusnya. Hanya satu yang kita lihat dengan pengurangan angka-angka penting. Coba 13,46 ini yang kita ragukan, 2,2347 yang kita ragukan, coba kita kurangkan. Ini kan turun nih taksirannya. Nah ini 4, 6 di bawah ini ya, nih 11,22. Nah 2-nya ini adalah yang kita ragukan angkanya, yang paling dekat. Maka kalau gitu kita tulis hasilnya 11,23 mm. Kalau ketentuan selanjutnya pada hasil perkalian dan pembagian, bagaimana dengan hasil perkalian dan pembagian angka-angka penting? Jadi hasilnya harus sama banyak dengan angka penting yang paling sedikit. Maksudnya gini, coba kita lihatnya. 8,141 ini ada berapa angka pentingnya nih? Ada 4 angka pentingnya. 0,22 ini kan nggak penting ya.
Ini 2. Nah, harus ini 2 angka penting. Nah, lihat coba dari operasinya ini. 4 dengan 2 paling sedikit adalah 2. Maka hasilnya, coba lihat, ini kan hasilnya. Hasilnya ada berapa nih angka pentingnya nih? Ada 6. Nah, sedangkan yang diminta hasilnya adalah yang paling sedikit. Harus 2. Berarti ini. 1, 2. Tapi lihat di belakangnya 9. Berarti harus kita bulatkan. Nah, itu. Coba lihat contoh pembagian lagi. Ini dibagi ini. Ini ada 4 angka pentingnya, ini ada 3. Hasilnya ada 5 angka penting. Tapi menurut aturan, dia harus yang paling sedikit nih, 3. Nah, nanti kita tulislah nih, jadinya nih ya, 3 angka. Nah, sekarang dari tadi bagaimana aturan pembulatan. Jadi aturan pembulatan itu, kalau dia angka 5 atau lebih, dibulatkan ke atas. Angka kurang dari 5 dihilangkan aja. Angkanya tepat dengan 5. Bagaimana membulatkannya? Kalau kita bulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Coba lihat contoh ini. Bulatkanlah hingga menjadi 3 angka penting. Ini kan ada 4 ya. Ini 1, 2. Coba kita lihat setelahnya ini 8. Berarti kan dia lebih ya. Berarti kita naikkan. Jadinya 24,5. Coba ini lagi 24,4. Coba dia minta 3. Berarti kan sampai sini. Kita lihat sebelahnya 4. 4 itu kurang. Berarti kita hilangkan aja. Di 24,4. Coba lagi. 24,25. Kalau dia berarti 24, 2 lihat ini 5. Berarti harusnya ini 24,2 ya. Ini salah. Ini juga 24,2 nih betul. Yang ini lihat ini kan 5 nih. Sebelahnya 1 ganjil. Berarti 24,2. Nah, itu cara pembulatannya. Berarti terjawab sudah permasalahan yang di atas. Cara menyederhanakannya dengan apa? Coba kalian jawab di kolom komentar. Kalian jawab apa jawaban yang benarnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nah, Anda sekalian, apakah kalian sudah memahami apa itu angka penting dan bagaimana menuliskan notasi ilmiah? Jika belum memahami pembelajaran hari ini, coba diulangi lagi video pembelajaran ini. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video-video latihan contoh soal bagaimana mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Baiklah, untuk Ananda sekalian, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga Ananda dapat memahaminya ya. Yuk, kita saksikan lagi video berikutnya tentang latihan-latihan soal. Nah, demikianlah video kali ini. Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.